Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk tetap menuntut ilmu kembali. Semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Kahfi Amrullah SPDI MPDI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan mata kuliah usul fikih. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami, Zulfa dan Ashraf Zidan, untuk mempresentasikan tema terkait sumber pengambilan hukum Islam yang disepakati melalui ijma' dan qiyas. Namun di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait materi tentang ijma'. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber hukum pertama bagi semua umat muslim. Al-Quran juga merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang di dalamnya berisi seluruh aspek kehidupan manusia. Rasulullah SAW memiliki tugas untuk menyampaikan penjelasan terkait apa yang diwahyukan oleh Allah kepada umatnya. Selain penjelasan melalui ucapan, beliau juga memberikan contoh melalui perbuatan nyata sehari-hari. Perkataan dan perbuatan itulah yang kemudian dinamakan oleh hadis. Namun, semua itu terbatas hanya sampai ketika Nabi wafat saja. Teks-teks terkait wahyu dan hadis sudah berhenti dan tidak ada yang boleh menambahkan atau mengurangi kedua hal tersebut. Sedangkan kehidupan manusia masih terus berlanjut dan makin banyak permasalahan-permasalahan baru muncul, dan manusia dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama mutlak bagi kaum muslimin, dan adanya hadis sebagai penjelas dari isi Al-Quran. Pada dasarnya, kedua sumber hukum tersebut sudah sangat jelas untuk dipahami. Namun, dengan banyaknya keterbatasan pemahaman manusia, dibutuhkan penjelasan kembali berupa penjabaran-penjabaran secara detail terhadap apa yang belum dipahami oleh manusia. Para ulama pun melakukan upaya dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut dengan mengambil pedoman dari Al-Quran dan hadis dalam melakukan upaya kesungguhan atau yang biasa disebut dengan ijtihad untuk mengetahui hukum syar'i dalam permasalahan-permasalahan yang terjadi pada zaman setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Di sini pertama-tama kita melihat dulu apa pengertian dari ijma'. Pengertian ijma' secara bahasa itu berasal dari kata ajma'a yujmi'u ijma'an. Ajma'a yujmi'u ijma'an itu memiliki dua pengertian. Yang pertama, ijma' mempunyai makna tekad yang kuat. Yang kedua, ijma' juga memiliki makna lain, yaitu sepakat. Secara istilah, ijma' itu memiliki banyak perbedaan pendapat dalam mengartikannya. Akan tetapi yang paling mendekati kebenaran, pengertian ijma' secara istilah yaitu kesepakatan atas suatu perkara agama yang dilakukan pada masa tertentu oleh ulama ijtihad dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijma' sebagai landasan ilmu dan hukum Islam. Ijma' merupakan dasar hukum ketiga yang sah setelah Al-Quran dan hadis, karena di dalamnya terdapat kesepakatan para ulama yang faham mengenai agama. Telah ditetapkan bahwa tidak ada ketetapan ijma' yang keluar dari kebenaran, karena sangat tidak mungkin bahwa umat Islam itu, terutama para ulama, akan bersependapat dalam kesesatan, terutama ketika generasi para sahabat dan tabi'in. Jumhur ulama juga berpendapat bahwa kedudukan ijma' dalam menetapkan hukum-hukum yang bersifat ijtihadiyah mempunyai bobot hujah syariah yang sangat kuat setelah nas-nas agama. Allah juga telah menyebutkan di dalam Al-Quran terkait hukum mengikuti ijma' umat Nabi Muhammad SAW pada Quran Surat An-Nisa ayat 15 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.
Segala sesuatu yang telah menjadi bagian dari hujah syariah itu hukumnya ialah wajib mengikuti hal tersebut, sehingga ia dapat menjadi landasan untuk berbagai masalah. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan, dalam hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik, bahwa ia pernah mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna ummati la tajtami' ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan pernah sepakat di atas kesesatan. Ini menjadi penguat atas hukum ijma dan hakikat ijma, bahwa para ulama dari kalangan Nabi Muhammad SAW itu tidak akan pernah bersepakat kecuali di atas kebenaran dalam agama. Apabila kita masukkan juga dalam dalil menurut logika bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW itu merupakan ajaran terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya. Dan syariat ini pun berlaku sampai hari kiamat. Seiring berjalannya waktu dan zaman, banyak kasus dan permasalahan-permasalahan yang terjadi yang mana hukumnya itu tidak tertulis di dalam nas Al-Quran maupun hadis, sehingga dibutuhkan ijma' para ulama terhadap keputusan atas hukum tersebut. Apabila mereka tidak berhujah dengan ijma' para ulama, maka mereka akan berada di atas kesesatan, dan hal ini itu akan berdampak pada konsekuensi bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akan mengalami kepunahan. Namun hal ini merupakan suatu kemustahilan yang tidak akan terjadi dan tidak akan mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mau tidak mau menjadikan ijma' sebagai hujah itu merupakan suatu keharusan untuk menjaga agar syariat tetap bertahan lama sampai hari kiamat. Syarat-syarat ijma' itu ada 4. Syarat ijma' dapat disahkan dan dapat berlaku apabila: yang pertama, terjadinya kesepakatan; yang kedua, kesepakatannya itu kesepakatan seluruh ulama Islam; dan yang ketiga, waktu kesepakatan terjadi setelah zaman Nabi, meskipun kesepakatan terjadi hanya sebentar; yang keempat, yang menjadi objek kesepakatan adalah perkara agama. Apabila 4 poin tadi itu telah terpenuhi, maka kedudukannya menjadi ijma' yang harus diterima dan tidak boleh diperselisihkan ketetapannya, karena ia akan menjadi landasan hukum dalam Islam. Apabila ada orang yang menyelisihinya, maka ia akan menjadi orang yang menyimpang. Macam-macam ijma'. Berdasarkan kejelasan perkara yang disepakati, ijma' ada terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ijma' qot'i. Ijma' qot'i itu yaitu kesepakatan mengenai suatu perkara yang diketahui oleh seluruh kalangan dari umat muslim, seperti ijma' tentang wajibnya sholat 5 waktu atau haramnya berzina. Kedua hal tersebut itu tidak ada yang mengingkari ketetapan dan kesepakatan para ulama Kedua hal tersebut itu tidak ada yang mengingkari ketetapan dan kesepakatan para ulama mengenai hal ini, dan orang yang mengingkari itu nantinya akan dianggap menjadi orang yang benar-benar bodoh. Yang kedua, ijma' dzon. Ijma' dzon mempunyai arti kesepakatan yang tidak akan diketahui kecuali oleh para ulama, dan diperlukan pembedahan terhadap teks-teks kitab klasik dan ucapan para ulama terdahulu. Namun para ulama masih berbeda pendapat terhadap sah atau tidaknya ijma' jenis ini. Berdasarkan metode terjadinya ijma' terbagi menjadi 2 juga. Yang pertama, ijma' bayani atau biasa disebut dengan ijma' sharih, yang artinya kesepakatan mengenai suatu permasalahan dan disampaikan secara langsung, baik dengan perkataan maupun perbuatan oleh para mujtahid. Misal, terdapat suatu permasalahan agama yang tidak ada dalil secara jelas di dalam Al-Quran. Lalu salah seorang dari mereka menyikapi permasalahan tersebut dan diikuti oleh ulama-ulama yang lain dengan sikap yang sama, hingga terjadilah kesepakatan di antara mereka terhadap penyelesaian masalah tersebut. Kesepakatan yang terjadi bisa diungkapkan oleh masing-masing mujtahid, lalu menjadi tulisan yang dipublikasikan atau perbuatan yang dilakukan. Namun hal ini itu ijma' tidak harus dengan mengumpulkan seluruh mujtahid dan menyikapinya bersama-sama dalam satu tempat, namun bisa dengan salah seorang mujtahid yang mengemukakan pendapatnya lalu didengar oleh para mujtahid lain dan mereka juga menyetujui atas pendapat tersebut. Itu sudah dinamakan dengan ijma'. Gitu. Yang kedua,
ijma' sukuti. Ijma' sukuti yaitu suatu pendapat yang dilakukan oleh seorang ulama atau mujtahid, lalu sesudah tersebar pendapat yang ia kemukakan tadi, ulama yang lain itu tidak mengomentari maupun mengingkari pendapat tersebut. Nah, dalam jenis ini itu terdapat 3 pendapat berbeda di kalangan para ulama dalam menyikapi ijma' sukuti ini. Yang pertama ada Imam Syafi'i. Pendapat Imam Syafi'i dan mayoritas ulama fikih bahwa ijma' sukuti itu tidak dapat disebut sebagai ijma' karena diamnya seseorang tidak bisa menjadi klaim persetujuan atas suatu hal. Bisa jadi karena ia belum melakukan ijtihad sendiri. Yang kedua ada pendapat Imam Ahmad bin Hambal dan mayoritas pengikut Imam Abu Hanifah bahwa ijma' sukuti sama dengan ijma' shorih, walaupun secara kualitas masih berbeda di bawah ijma' shorih. Dan diamnya seseorang itu bisa menjadi dalil persetujuan atas suatu perkara. Yang ketiga, pendapat dari sebagian para ulama dari kalangan Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa ijma' sukuti bukanlah sebuah ijma', tapi lebih tepatnya dapat disebut dengan dalil dzon, karena diamnya seseorang terhadap keputusan suatu perkara bukanlah sikap persetujuan yang jelas. Bisa jadi orang memaknainya dengan pendapat yang berbeda. Contoh ijma' berdasarkan landasan Al-Quran. Ijma' para ulama terkait haramnya bagi seorang laki-laki menikahi nenek atau cucu perempuan mereka berdasarkan firman Allah dalam Quran surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu dan anak-anak perempuanmu. Ini kalau dalam teks Al-Quran bunyinya seperti ini. Nah, di sini para ulama bersepakat bahwa kata ummahatukum itu mencakup ibu kandung dan nenek sekaligus nenek. Dan banatikum itu mencakup anak perempuan dan sekaligus cucu perempuan. Gitu. Nah, kesimpulannya, ijma' merupakan kesepakatan para mujtahid yang berasal dari umat Nabi Muhammad untuk memecahkan suatu perkara yang dalil hukumnya tidak terdapat secara rinci di dalam Al-Quran maupun hadis. Kedudukan ijma' sebagai landasan hukum Islam berada di urutan ketiga setelah Al-Quran dan hadis, dan hukum orang yang mengingkari ijma' tersebut secara mutlak secara mutlak akan berdampak menjadi keluarnya ia dari Islam atau dapat bisa menjadi orang kafir, keluar dari Islam. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekeliruan dari kata-kata yang saya ucapkan. Bila ada yang ingin menambahkan silahkan disampaikan melalui kolom komentar. Saya kembalikan kepada Mas Zidan.